Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus sholati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati jamaah salat maghrib Masjid Fatimatuz Zahra, wabil khusus kepada imam masjid, kepada takmir masjid, kepada para kiai, para ustadz, para ustadzah semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa untuk ngaji bersama-sama. Sami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah nggih. Nek ora sehat ya ora tekan kene nggih. Kemarin sepertinya sudah ada selebaran atau flyer yang tersebar. Ngaji malam hari ini tak beri judul antara yang lalu dan yang akan datang. Ujare kula men mandan kaya ustad-ustad zaman siki nggih. Judule maer-maer nggih. Itu saya maksudkan karena hari ini kita sudah di penghujung tahun dan sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru. Tanggal pinten sakniki? Dzulhijjahnya. Pinten, Pak? Tanggal 46. Dzulhijjah tanggal pinten sakniki? 20 napa 19? Wah niki beda hitungan bisa-bisa geger nih. Guys, pokok kita sudah di bulan Dzulhijjah dan yang jelas sudah melewati setengahnya karena belum lama kita melaksanakan ibadah kurban dan setelah kurban ada hari tasyrik selama 3 hari dan kadose menurut info beberapa jamaah haji sudah ada yang OTW Indonesia. Jadi sudah mendekati akhir tahun. Maka pada malam hari ini kita bareng-bareng kita refleksi diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita. Tahun yang lalu seperti apa dan nanti harapannya tahun depan ya tentu harapan itu akan menjadi lebih baik. Kita mulai ngaji kita. Yang bawa mushaf atau yang bawa Quran bisa pertama buka surat At-Taubah ayat 36. Surat At-Taubah surat yang ke-9 sesuai urutan mushaf. Ayatnya ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kadose niki jenengan akrab kalih ayat niki. Karena ayat ini termasuk pripun? Familiar nggih, karena sering dikutip ketika tahun baru Hijriah.
Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa metode penghitungan tahun, metode penghitungan bulan, bahkan sampai nanti minggu atau pekan, sampai nanti hari, niku kadang masing-masing budaya itu punya metodenya sendiri-sendiri. Tapi yang jelas sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, jumlah bulan itu ada 12 sesuai At-Taubah ayat 36. Inna iddatasyuhuri, bahwasanya bilangan bulan-bulan, indallahi, menurut hitungan Allah, ifna asyara syahron, ada 12 bulan. Fi kitabillahi, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, yauma khalaqas samawati wal ardo, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arbaatun hurum, dari ke-12 bulan itu ada 4 bulan hurum. Ada yang mengartikannya mulia, ada juga yang mengartikannya terlarang. Bulan terlarang dalam arti tidak boleh menumpahkan darah pada keempat bulan tersebut. Lah, kita di Indonesia itu kan untuk penghitungan tahun bulan itu secara umum niku menggunakan 2. Kalau Muslim Indonesia 2, bahkan mungkin nek Muslim Indonesia suku Jawa niku mungkin 3 macam penghitungan. Yang pertama metode Syamsiah atau sesuai perputaran bumi mengelilingi matahari yang kita kenal dengan Masehi, utawa nek wong desa kados dengan kula ngendikane tahun nasional ngoten. Nggih, ada juga kemudian sesuai peredaran bulan mengelilingi bumi namanya Qamariyah atau yang kita kenal dengan Hijriyah. Kenapa disebut Hijriyah? Karena penghitungannya tahun 1 Hijriyah itu dimulai sejak Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nikulah tahun pertama Hijriyah. Jadi hijrahnya Nabi sampai hari ini sudah hampir 15 abad. 1447. Kemudian kalau orang Jawa ada punya penanggalan niku khas yang dibuat oleh Sultan Agung Raja Jogja dulu. Yang namanya tahun Saka, itu merupakan modifikasi dari kalender Gregorian karangan Yunani Romawi dikombinasi dengan kalender Hijriyah dan dikombinasi lagi dengan adat budaya Jawa, sehingga ada namanya tahun Saka yang seminggu atau sepekan itu ada 5 hari. Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing. Niku hasil gubahan Sultan Agung. Jadi beliau raja tapi juga cerdas masalah astronomi. Itu sedikit pengantar ya. Kita kalau di At-Taubah ayat 36 yang dimaksud 12 bulan oleh Allah itu bukan 12 bulan Saka atau 12 bulan Masehi, tapi 12 bulan Qamariyah. Jadi dalam penghitungan Quran itu metode ibadah, pelaksanaan ibadah, bahkan sampai nuwun sewu masa iddah perempuan, sampai dengan masa menyape, masa puasa dan seterusnya. Pokok ibadah yang berkait dengan waktu niku patokan yang digunakan itu kalendernya yang Hijriyah, bukan yang Syamsiah. Jadi kula jenengan sebagai Muslim Indonesia di samping hafal kalender Masehi juga paling tidak ngerti lah ada kalender Hijriyah. Syukur-syukur sing Saka ya ngerti, karena beberapa daerah niku untuk napa untuk berdagang itu juga masih menggunakan kalender pasaran niku. Bahwa 12 bulan yang dimaksud di At-Taubah adalah 12 bulan Hijriyah atau Qamariyah. Apal nggih urutane nggih? Nggih. Nek insyaallah ke zaman sakniki mandan meragukan nggih, belakangan mawon kula nggih. Nggih, karena kadang dadi tameng niku nggih. Ya insyaallah jenengan apal wis lah nggih. Kula yakin jenengan apal.
Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan hurum, mulia atau terlarang. Oke, ada 3 bulan yang disepakati, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Untuk yang Rajab niku beberapa suku Arab ndak Rajab tapi Ramadan. Hanya saja menurut hadis dari Nabi Muhammad SAW niku Rajab. Jadi 4 bulan niku 4 bulan mulia sekaligus terlarang, dalam arti tidak boleh menumpahkan darah. Karena waktu itu masyarakat Arab niku hobi perang. Jenengan perang mboten? Jenengan seneng perang mboten? Bapak Ibu jenengan ngagem media sosial mboten? Facebook, Instagram, WA, YouTube dan seterusnya. Niku kadang di kolom komentar itu ada perang. Dan tidak mungkin selesai karena orangnya tidak hadir di situ, sehingga nek jenengan larut di sana ya entek waktunya. Lah monggo di 4 bulan niki kita tahan diri kita. Paling tidak kita belajar di 4 bulan terlarang menumpahkan darah niki kita tidak perang atau minimal tidak ayal-ayalan. Kelanjutan ayatnya menyebut fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau zalimi dirimu sendiri. Bahkan penggalan berikutnya waqatilul musyrikina kaffah. Perangilah kemusyrikan secara utuh. Jadi zalim yang paling gede niku nek menurut penafsirannya Nabi niku kan syirik niku. Lah syirik hari ini bentuknya niku lebih macam-macam daripada syirik zaman dahulu. Nek zaman dahulu genah sing disyiriki niku katon. Wonten Hubal, wonten Lata, wonten Manat, wonten Uzza nggih, katon wujude. Nek sakniki niku kadang ora katon, nggih. Dan kemusyrikan hari ini niku lebih tersembunyi dan lebih mengerikan. Jenengan pun luwih paham katose. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan di ujung akhir ayat 36 surat At-Taubah niku Allah menjelaskan bahwa Allah bersama orang-orang yang benar-benar bertakwa. Lah malam ini kita belajar agar tahun depan kita meningkatkan takwa kita, agar di bulan-bulan mulia, bulan-bulan haram, bulan-bulan terlarang niku kita tidak mendolimi diri kita sendiri. Niku metode Quran seperti itu. Quran tidak pernah memerintahkan kita itu untuk langsungan sakdek saknyek niku mboten. Jadi prinsip yang dipakai Quran itu bertahap. Tapi jangan kemudian karena prinsipnya Quran niku bertahap, juk kula jenengan misal sudah sampai di kelas 5 misal. Kok weruh kancane agibae munggah kelas loro niku aja njur meri nyong gak kelas loro maning ngoten ampun nggih. Tapi tetap terus meningkat. Lah kebertahapan niki penting. Maka Quran menggunakan minha arbaatun hurum, ada 4 bulan mulia. Paling tidak selama 4 bulan niku tidak dolim. Mungkin kalau sudah bisa berarti 8 bulan. Kalau sudah bisa berarti 12 bulan. Kan juk setahun tidak pernah dolim. Wah niku kan masya Allah. Juara jenengan nggih. Mun ngantuk dereng. Dereng nggih, aman berarti lanjut. Mun meh ngantuk nggih. Tak sampaikan sedikit arti nama bulan dalam kalender Hijriah khususnya yang bulan mulia nggih, ada Dzulqa'dah atau orang Jawa menyebutnya Dzulqa'idah. Nggih. Niku bukan tanpa alasan karena orang Jawa zaman dulu lisannya sulit mengucapkan qaf dan ain. Bahkan mungkin sampai hari ini ain niku antara hamzah kali eng. Maka tidak heran kadang ada yang masih angudzu. Wallahu huwas samingul. Ya nek kalih kula ndak masalah karena itu memang apa nggih? Logat atau lahjah niku memang untuk mengubahnya butuh waktu, butuh waktu. Bahkan kadang ada yang memang bawaannya seperti itu. Mungkin untuk contoh ada orang yang sebutannya cedal niku kan dipeksa kayak apa tetap
OPQR ngoten enten mboten saged. Jadi untuk makhraj niku nek saya pribadi niku cenderung tidak seketat yang lainnya nggih. Jadi meskipun masih ada yang menyebut Dzul Qaidah, Dzul Kangidah ngoten ndak masalah. Dzul Qodah artinya dzul niku artinya punya, Qodah niku duduk. Nggih, Dzul Qodah niku bulan leren, bulan istirahat. Karena di sebelum Dzul Qodah nggih, Syawal niku kalau orang Arab zaman dulu niku full kegiatan. Sehingga Dzul Qodah digunakan untuk istirahat. Nggih, nek hari ini ya kula jenengan kadose ndak bisa nggih sebulan full istirahat. Nggih, lumpuh ekonomi nggih. Nggih. Nggih, jadi mboten nyambut gawe nggih, mboten napa-napa lan nggih kan mati total perekonomian nggih. Jadi itu orang Arab zaman dulu. Lah kita di sini hari ini nggih kita sesuaikan dengan rutinitas kita saja. Kemudian setelah Dzul Qodah ada Dzul Hijjah. Dzul itu punya, Hijjah niku haji. Karena di bulan Dzul Hijjah dilaksanakan ibadah haji. Kemudian Muharram. Muharram niku dari harrama yuharrimu tahrim. Wadzaka muharramun, yang dimuliakan atau yang dilarang. Muharram. Jadi Muharram niku aslinya bulan mulia. Tapi entah kenapa di kita Muharram niku menjadi bulan yang horor. Atau nek orang Jawa biasa menyebutnya sura, nek sing mandan kota ya suro. Nenten kula sura. Ndak tahu kenapa agak horor niku ndak tahu. Saya sudah hampir 1 tahun di KUA. Setiap bulan Suro niku sangat sepi pendaftaran pernikahan. Nggih. Tapi Dzul Hijjah atau besar nggih orang Jawa nyebutnya, wah niku undung-undungan nggih. Galugalan. Muharram niku ya nek Ramadan atau nek puasa sih umum nggih, umum karena puasa mungkin yang sing duwe gawe niku kan jarang nggih. Tapi kalau Muharram niku memang wah sepi, nggih sepi. Nggih, itu sekilas tentang bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah. Mungkin jenengan saged belajar sendiri. Kita lanjutkan. Kita masih di bulan Dzul Hijjah, kita telah melaksanakan ibadah kurban, dan ibadah kurban itu menurut sejarah inisiatornya itu adalah Nabi Ibrahim. Lah kita malam ini mencontoh Nabi Ibrahim untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena nek teng Al-Baqarah jaminan buat Nabi Ibrahim niku telah dijadikan oleh Allah sebagai imam, sebagai panutan. Sing ibu-ibu ndak perlu iri, ndak perlu berkecil hati. Nah Ibrahim wong lanang nyong wong wadon yo ora ring nyonto prige. Niku bukan jadi masalah. Yo sing bapak-bapak juga jangan berkecil hati. Barang nyatane Ibrahim nabi nyong gor wong desa nggih bisa ya insyaallah bisa. Sing penting mboten ngeles. Nggih, sing penting mboten ngeles. Niki perlu saya sampaikan. Karena beberapa kali kula diskusi dengan beberapa orang, dengan beberapa jamaah ngaji nyantai, niku sering tidak hanya 1-2, mungkin 3-4 sampai puluhan orang. Niku sering kali ketika saya menyampaikan tentang perjalanan para nabi, itu ada beberapa yang protes. Protesnya begini, Gus, niku kan nabi. Nyong kan wong biasa, cah desa. Urung tahu wenehi wahyu maring pangeran. Jadi itu salah satu kenapa kita mungkin sampai hari ini dalam tanda kutip gagal mencontoh uswah hasanah kita. Sebenarnya bukan karena uswah hasanah kita terlalu tinggi untuk kita contoh, enggak, tapi kita yang mungkin minder. Bahkan tidak jarang yang bapak-bapak niku nek sedongengan kalih kula, nyatane Nabi Ibrahim niku kan garwane kalih, Gus. Kula kan siji tok.
Ya jelas ora iso nyonto ya ngoten. Onten mawon nggih, onten mawon. Jadi nggih, saya sampaikan iya Nabi Ibrahim, tapi manusia pertama niku kan istrinya satu nggih. Jadi aslinya bisa, hanya saja kita sering ngeles nggih. Dan Nabi Ibrahim niki menurut pengamatan saya sangat eman-eman. Jadi beliau niku merupakan figur sosok teladan hampir dalam segala bidang. Tapi kita mengenalnya hanya sebagai sosok nabi, sosok ayah, sosok bapak yang hampir nyembelih putranya. Mentok niku. Nggih. Jenengan dong pas Idul Adha wingi khotbah salat ite napa? Sudah lupa, mboten napa, mulane ngaji niku kudu sering. Nggih, bulan Dzulhijjah niku wah berseliweran niku mesti teng surat As-Saffat niku. Ketika Nabi Ibrahim hampir menyembelih putranya. Jadi eman-eman nggih, Nabi Ibrahim hanya dikenal sebagai sosok yang seperti itu. Padahal kula jenengan kan setiap hari minimal tidak boleh kurang. Ini kan menyebut nama Nabi Ibrahim 5 kali. Nggih mboten? Ketika kita tasyahud akhir atau tahiyat akhir, kita baca sholawat. Ini kan sholawatnya sholawat Ibrahimiyah. Lah maka kita pantas untuk bertanya, janjane kenapa sih sholawat ke Nabi Muhammad sebagaimana sholawatnya ke Nabi Ibrahim? Harusnya kan penasaran seperti itu. Ya tapi ya karena niku kita mengenal beliau sebagai sosok yang hampir menyembelih putranya, akhirnya kehebatan yang lain belum kita pelajari. Lah malam hari ini kita pelajari bersama. Nah, teng surat Al-Mumtahanah secara tegas Allah menyebut bahwa Nabi Ibrahim itu uswatun hasanah. Kalau yang biasa kita dengar laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah teng surat Al-Ahzab niku kan merujuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Lah nek teng Al-Mumtahanah qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Jadi memang Ibrahim niku napa? Uswah hasanah. Uswah hasanah ngertos nggih artine nggih? Napa? Teladan nggih, teladan. Nek zaman kula sekolah kepanjangane mangkat telat beli edan, teladan. Mboten, nek dalam hal ini suri tauladan, tauladan. Orang yang dijadikan contoh. Hari ini mungkin manusia kebingungan mencari contoh sing harap tak contoh siapa, ngoten. Padahal di Quran jelas Nabi Ibrahim niku telah dijadikan oleh Allah sebagai teladan, tauladan. Lah kita pelajari di dalam Quran ada satu surat ke-14 namanya surat Ibrahim. Tidak satu surat karena mungkin nek satu surat rampunge subuh. Nggih. Dan kadose nek ngaji ket bar maghrib tekan subuh ora apik nggih, Pak. Nggih, mboten apik nggih, Bu. Nggih sing ibu-ibu areng ngopeni ingkang garwa sih njur kapan nek tekan subuh nggih. Jadi kita ambil beberapa ayat saja. Kita mulai ayat 35 surat Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz qala ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ibrahim 35 niku mawon mungkin mangken dugi isak-isake jam pinten Pak Imam? Pinten? 18.45. Nek mboten Ramadan kelalen nggih wektune jam nggih. Nggih, niku ya saya sendiri seperti itu. Nek Ramadan niku maghrib niku apale pol nggih 17 lebih 5.3. Nggih. Ngesuk wis 54. Ngesuk luwih gasik 50 dan seterusnya. Nggih. Tapi begitu Ramadan habis nggih kelalen.
Kembali ke istilah pabrik nggih. Yuladu ala fitratin nggih. Jadi yes ngoten nggih, nanti sampai isya nggih insyaallah. Wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina. Yang pertama, kita perlu mencontoh Nabi Ibrahim, kepedulian beliau terhadap tempat tinggal. Nggih. Jenengan kan punya tempat tinggal semua nggih. Punya tempat menetap nggih. Nggih. Maksudnya kula mboten nonton sing gelandang kan mboten nonton. Mboten nonton sih. Ya entah itu ngekos, entah itu ngontrak, entah itu rumah sendiri, entah itu apapun kan yang jelas punya tempat tinggal. Mboten cur gelandang siki nang pasar induk, ngesuk nang pasar Kertek, nggih, ngisuke maneh wis tekan Garung dan seterusnya. Mboten nggih. Mboten. Atau ada jenengan yang petualang. Backpacker lah bahasa kerennya. Nggih, atau bahasa sosiologinya nomaden, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Oke, jadi yang pertama Nabi Ibrahim itu sangat peduli terhadap tempat tinggalnya, wilayah di mana beliau tinggal. Buktinya ayat ini, Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah wilayah ini sebagai wilayah yang aman. Jadi kula pintang jenengan tahun ini 1447 Hijriah pernah dereng berdoa agar wilayah jenengan aman? Pernah? Ada yang belum pernah? Mboten napa-napa. Karena kita akan merefleksi tahun ini agar nanti tahun depan bisa mempraktekannya. Ya Allah, jadikanlah lingkungan tempat tinggal saya sebagai tempat tinggal yang aman, aminan. Nek sing tahun ini belum, maka paling tidak nanti tahun depan. Daripada nyumet mercon, daripada ngunekna trompet, sing nek teng langit niku dirungok-rungokna malaikate bingung iki omong apa ngoten. Jadi lebih baik berdoa, Rabbij'al hadzal balada amina. Makin buka surat Ibrahim ayat 35. Dan niku hampir terekam di banyak ayat yang ketika menjelaskan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku selalu berdoa Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah tempat tinggal saya, wilayah saya tinggal, berarti nek hari ini sesuai wilayah administratif bisa kita sebut meluas. Misal kita mulai, ya Allah, jadikanlah RT saya RT yang aman. Mungkin bulan depannya doa lagi, ya Allah, jadikanlah RW, tempat tinggal saya RW yang aman. Setelah itu dusun, setelah itu desa atau kelurahan, setelah itu kecamatan, terus kabupaten, provinsi, sampai akhirnya negara. Hingga akhirnya di bahasa Arab modern balad itu kan artinya negara. Jadi kalau ketika Quran turun, balad itu artinya pokok sebuah wilayah yang di situ berpenduduk. Jadi tidak harus negara, bahkan tempat tinggal kita, tempat tinggal saudara kita, pokok lingkungan kita. Karena nopo Bapak Ibu yang akan menjadi teman bermain anak-anak kita, teman bermain cucu-cucu kita, itu ya orang-orang di lingkungan kita. Maka kita perlu peduli terhadap lingkungan sekitar kita tinggal agar menjadi tempat yang aman. Syukur-syukur kita bisa mendoakan Kabupaten Wonosobo niki sebagai kabupaten yang aman. Syukur-syukur Jawa Tengah, syukur-syukur Pulau Jawa, syukur-syukur Indonesia, syukur-syukur satu dunia. Seluruh bumi menjadi tempat yang aman. Jenengan nate dereng pergi ke suatu tempat yang tidak aman. Wis ora usah pergilah, kesasar pun nate dereng. Jenengan pergi kemana ngoten ngagem aplikasi, teng aplikasi tesih berbasis motor tapi jenengan ngagem mobil. Njuk kesasar. Pun nanti dereng.
Ada rasa panik ndak? Ada rasa khawatir ndak? Lah niku karena napa? Karena kula jenengan belum mengenal tempat itu. Lah mengamankan wilayah itu kita mulai dari kita mengenal wilayah tersebut. Kalau kita kenal ya otomatis untuk menjadi aman niku lebih napa nggih, lebih ada potensi. Maka niki penting sekali lagi karena yang akan menjadi tempat bermain anak cucu kita itu ya di lingkungan sekitar kita. Yang akan menjadi napa nggih istilahnya nggih, tempat generasi penerus kita berkembang niku ya di lingkungan kita. Syukur-syukur bisa seluruh dunia. Rabbij'al hadzal balada amina. Kados ketika Nabi Ibrahim secara khusus mendoakan Ka'bah sebagai tempat yang aman. Maka di samping kita berdoa, kita juga harus mengusahakan diri kita agar kita menjadi penduduk yang melahirkan rasa aman. Agar nopo, agar wilayah niku benar-benar menjadi aman. Kalau hanya sekedar berdoa tapi kula jenengan tetap tesih ngerusui tanggane nggih. Bengi-bengi nretret liwat ngarep omah sing nembe lahiran, masih punya bayi kecil. Dan seterusnya akhirnya kan yo ricuh nanti. Sehingga penting kita di samping berdoa kita juga berusaha menjadi penduduk yang menghadirkan rasa aman dan nyaman. Nek jenengan masih berat hati mendoakan lingkungan, minimal doakan rumah kita. Ya Allah, jadikanlah rumah saya rumah yang aman. Jadi aman itu kan mencakup semuanya. Mencakup semuanya, dan itu penting agar rumah niku tidak hanya sekedar bangunan, tapi memang betul-betul menjadi tempat beristirahat, tempat nopo nek carane dermaga niku tempat berlabuh. Jadi jenengan kondur niku orang malah merengut, tapi seneng, wah Kak Beli ya. Soalnya latihan, latihan. Karena rumah sejati kita niku nek menurut Ali Imran niku kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jenengan nek pulang ke rumah dalam keadaan ngudung tekan ngumah banteng lawang nggih, gedene ora gawek nateh be nggih. Dan seterusnya. Maka pertanyaannya gimana nanti kalau kita kembali pulang kepada Allah? Nah, jadi latihan dimulai dari rumah kita aman, nyaman, maka nanti kita pulang yang sejati niku juga bisa merasa aman, merasa nyaman. Monggo niku direnungi. Kemudian yang kedua masih di ayat yang sama, wajnubni wabaniya anak budal asnam. Ini secara singkat adalah kemandirian berkeyakinan, kemandirian berpikir, tidak disetir oleh berhala. Jadi nek zaman dulu kan ya Allah jauhkan saya, anak cucu saya agar tidak menyembah berhala. Jadi ketika sekali saja melakukan kemusyrikan, menyembah berhala, apapun itu bentuknya, maka kemandirian kita niku menjadi tidak berarti. Kita menjadi manusia yang terjajah. Beda kalau kula jenengan niku asyhadu alla ilaha illallah. Niku merdeka. Tidak ada yang dapat mengendalikan kita kecuali Allah. Tidak ada yang dapat mengontrol kita kecuali Allah. Tidak ada yang dapat menyetir kita kecuali Allah. Tapi nek sekali saja anak budal asnam menyembah berhala, repot. Gak ngaji bingung. Bukan daru-erui tanggane. Walah sikis ngaji ya sok suci ya dan seterusnya. Pernah mengalami seperti itu? Kalau tauhidnya belum kuat, otomatis mending ora sida mangkat ngaji daripada
diomong ngoten niku nggih diomong wis gaya yo ngono. Wis ora gelem nongkrong-nongkrong iki maine ngaji yo ngoten. Jadi sebagian berhala modern kan seperti itu. Jadi stereotip yang dibangun oleh masyarakat niku jangan-jangan itu yang kita sembah, bukan penilaian di hadapan Allah tapi penilaian di hadapan manusia. Dan saya ngomong seperti ini berdasar pengalaman saya pribadi. Pak Bu tak ceritani jenengan nggih. Kula pernah. Jadi satu ketika niku disuruh ngisi ngaji. Awal-awal dulu saya ngaji seperti ini. Njok kula matur kalih bapak iku lho. Ngertos nggih, bapak iku lho nggih. Nggih, ngertos. Nanti orang ngerti ya. Wah, kacau nggih. Menurut jenengan galak mboten? Mboten nggih. Maer, anake biasane luwih maer nggih. Nggih. Kula matur kalih Pak lah izin ngaji lho. Lah ngapa izin? Ya bukan ora pas karo kekarepane sing dirungokna masyarakat. Sampeyan nek kaya ngono berarti tauhide urung kuat ngoten. Langsung seperti itu. Nggih, kula ya harap ngudung karo babakane dhewek. Harap tak hooi mancen hoo, tapi kula gengsi wis mondok suwe, sekolah suwe. Nggih. Ternyata kadang jalan menuju kemusyrikan itu sesimpel itu. Takut dinilai buruk oleh orang lain, padahal yang kita lakukan niku bener, apik, indah. Dan mungkin semua orang ketika ditanya ki maer pora yang ini ya maer, tapi hanya karena takut terhadap sesuatu yang kadang mungkin belum tentu terjadi. Lah niku mungkin sing hari ini yang menghambat kita niku hal-hal semacam itu. Nggih. Bangsa Indonesia mau maju, wah ternyata satu negara bingung wedi lah, engko lah aja ngapa ya, aja ngapa ngoten. Padahal hal itu belum tentu terjadi. Engko nek diganyang Amerika prige ki dhewek. Dan seterusnya nggih. Jadi ketakutan terhadap berhala sing bahkan mungkin cuma ilusi, hanya ada di dalam bayangan kita sendiri. Ya, niki HP ini pun nonton sing azan berarti kode sekedap malih. Oh, nada dering, masya Allah, maer temen nada deringnya azan nggih. Nek azan teng HP wajib dijawab mboten Bapak Ibu? PR go jenengan ya niku. Wajnubni wabaniya anak budal asnam. Perhatikan, Nabi Ibrahim tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tapi wabaniya dan baniku. Bani niku tidak hanya terbatas anak, tapi juga cucu sampai ke bawah. Seterusnya. Jadi kalau yang pertama tadi kita peduli terhadap lingkungan kita sendiri, yang kedua kita harus peduli terhadap anak cucu kita. Jangan sampai kita sukses masuk surga sendirian sementara anak cucu kita tolong-tolong. Maka paling tidak nek kula jenengan sudah punya kepedulian terhadap lingkungan, yang kedua kepedulian terhadap generasi penerus, niki insya Allah sedikit banyak kula jenengan sudah mencontoh Nabi Ibrahim. Jadi generasi itu penting. Yang pertama harus dibebaskan dari generasi penerus kita adalah berhala-berhala niku. Kenapa Robbi innahunna adlalna katsiran minan nas? Karena berhala-berhala niku telah menyesatkan banyak manusia. Nek zaman dulu memang asnam, berhalanya niku batu yang dipahat. Atau bahkan ada yang membuat berhala dari besi. Ada juga yang dari emas. Bahkan ada cerita orang Arab zaman dulu niku ada yang membuat berhala dari tepung. Saking gendong. Jadi nek ngelih pangerane dipangan nggih. Astagfirullah nggih. Ngoten niku guyonan mawon nggih. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Karena berhala niku nggih, pokok sosok yang kita agungkan selain Allah niku kebanyakan menyesatkan. Jenengan terlalu mengagungkan saya, bisa-bisa jenengan tak sesatna ora kerasa.
Asli niku. Makanya nggih mboten usah terlalu mengagumkan. Mas Fahmi ku sangar temennya mboten kula biasa mawon. Faman tabi'ani fa innahu minni. Ini poin ketiga. Kita benar-benar harus mencontoh Nabi Ibrahim. Teng An-Nahl sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma auhayna ilaika anit tabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sekelas Nabi Muhammad niku diperintah oleh Allah melalui wahyunya anit tabi millata Ibrahim agar mengikuti jalan hidup Nabi Ibrahim. Sekelas sinten? Nabi Muhammad. Bahkan diperintah oleh Allah untuk mengikuti milah. Milah niku nggih sing paling enak hari ini diartikan jalan hidup. Nggih, utawa nek bahasane Mas Desta the way of life. Nggih. Nggih, soalnya empun go internasional. Faman tabi'ani fa innahu minni. Jadi kita perlu mengikuti Nabi Ibrahim. Agar apa? Fa innahu minni, agar kita termasuk golongannya Nabi Ibrahim. Anjeunna nek baca sholawat di tahiyat akhir niku kan kama sholaita ala wa ali Ibrahim. Nggih. Kula mboten ajeng bahas Sayyidina atau ndak niku nggih lah mari kerah tok niku nggih. Nggih. Nggih, kerah. Kerah baju. Nggih, wis pokoke sak apale jenengan wis penak kalih kula nggih. Sing penting maca nggih. Nggih. Niku memang berdarah-darah saya merasakan nggih. Bahkan sampai wonten stereotip kan, wah kayak nek nganggo Sayyidina berarti sedulur tali jagat. Kayak nek orang nganggo Sayyidina berarti sedulur srengenge. Nek nganggo Sayyidina ijo, nek orang nganggo Sayyidina biru. Kan Masya Allah nggih. Nangis Kanjeng Nabi kula jenengan kados niku. Nggih. Pun lanjut sebentar nggih. Suwan bisa diluruk wong akeh kula nggih. Sing ijo ya ora terima, sing biru ya ora terima mungkin. Agar kita menjadi golongannya Nabi Ibrahim. Nggih, teng sholawat di tahiyat nggih. Wa ala ali Ibrahim atau wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Repot jane nggih. Repot nggih. Dan sholawat terhadap Ali. Ali niku nek teng terjemahan niku artinya keluarga. Tapi perlu jenengan ketahui, keluarga dalam bahasa Arab ketika disebut dengan Ali niku tidak hanya keluarga berdasar hubungan darah. Tapi juga keluarga berdasarkan hubungan kedekatan. Nggih, niku penting. Ben jenengan niku orang minder lah, orang mungkin dadi keluargane Nabi Ibrahim, mungkin karena menggunakan Ali. Nggih. Wa ala ali Muhammad atau wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi keluargane Kanjeng Nabi. Ya secara darah ndak mungkin. Tapi secara kedekatan iman, kita mau mencontoh betul Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, ya sangat mungkin. Bahkan Nabi Ibrahim hanya menyaratkan satu hal, faman tabi'ani, siapapun yang mengikuti saya, maka menjadi golongan saya. Jenengan pengen mboten dadi golongane Nabi Ibrahim? Sing jawab wong loro tok. Nggih. Pengen mboten Bapak Ibu? Niki antara bingung gak jawabi kula utawa jawabi adzan. Disepakati mawon ajeng lanjut napa ngentosi adzan? Nggih. Lanjut. Nggih. Tak ceritani, ketika sedang ada KBM, kegiatan belajar mengajar, bahkan sekelas Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, nggih. Saya pernah baca fatwanya niku karena kula dereng nate rika.
niku saja nggih dosen-dosennya niku pernah gegeran hanya karena satu kelompok berpendapat adzan kegiatan belajar harus berhenti untuk mendengarkan adzan, tapi satu kelompok enggak, kewajiban menjawab adzan sudah gugur oleh orang lain yang menjawab adzan. Niku sekelasnya Al-Azhar, ngertos Al-Azhar nggih? Universitas Al-Azhar. Nek teng Indonesia nggih, tokoh-tokohnya seperti Profesor Quraisy Shihab. Terus nggih, sama maningnya? Nggih. Lah kula ngertine sing kang ijo mbokan jenengan ora trima sih mangke nggih. Buya, kadose Buya pernah, Buya Syafi'i Ma'arif niku pernah. Faman tabi'ani fa innahu minni. Niki pripun ajeng terus napa jeda? Kula manut jenengan wae nggih. Terus nggih. Nggih. Kepengin dadi pengikuti Nabi Ibrahim mboten? Wis lumayan ana wong 7 nggih. Nggih. Waman asoni fa innaka ghafurur rahim. Nikilah Masya Allah nggih. Orang yang mau mengikuti saya Nabi Ibrahim maka akan menjadi golongannya saya Nabi Ibrahim. Tapi orang yang tidak mau mengikuti saya, mendurhakai saya, maka ya Allah engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Secara logika niku kula jenengan nek manut milu nyong, nek ora manut lunga. Hudu balane nyong. Logikanya manusia kan seperti itu. Nek manut berarti rika bala, nek orang manut berarti rika mungsuh. Nabi Ibrahim tidak mendeklarasikan seperti itu. Nek manut berarti bala nyong, nek orang manut ya Allah monggo kersa jenengan. Sementara panjenengan ya Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Masya Allah. Ayat-ayat semacam ini sing kadang mengingatkan kula secara pribadi. Nggih, kadang ngaji ngoten nggih, wong akeh sing nang mburi kadang karo ngantuk, kadang karo rempon karo jejere, kadang slonjor, pejet-pejetan dan seterusnya dan seterusnya. Niku setelah saya mempelajari ayat semacam ini mboten nate tak penging. Nggih. Wis monggo lah mungkin kersane Allah. Sapa ngerti merga ngaji njur pejetan nanggon ngaji njur meri. Nggih, akhire esuk njur ngaji maning nggih. Tapi nek tak penging nggih. Rika gak ngaji apa pejetan. Nggih. Kan mesti esuk ora ngaji maning. Nggih. Ternyata Nabi Ibrahim juga seperti itu. Nek rika manut nyong balane nyong, nek rika ora manut ya wis monggo Allah. Siapa tahu nggih. Besoknya lagi dan seterusnya orang itu mau tobat terus mengikuti Nabi Ibrahim. Nggih, lan niki mungkin sing di kula jenengan nek kula mengamati nggih, mungkin nek jenengan boten. Tapi nek teng medsos niku kadang ketika ada satu orang melakukan kesalahan niku Masya Allah komentare niku kados Namrud padahal. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, duobong bae dobong. Nggih. Ana sing pateni bae pateni dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kula jenengan niku hari ini cenderung menutup pintu tobat. Lah niki renungan untuk tahun depan. Ketika kita melihat pelaku maksiat, orang-orang yang durhaka, kita akan menghukumi mereka masuk neraka atau kita akan mendoakan mereka agar mereka tobat. Monggo niku kersane jenengan. Nggih, nek jenengan ingin gak menghukumi mereka masuk neraka ya siap dengan konsekuensi sendiri. Nggih, kula mboten ajeng memaksa. Karena Allah niku Ghafurur Rahim. Tapi ke Ghafurur Rahimannya Allah niki jangan buat main-main. Kadang ada orang bermaksiat
ketika dibilangin mbok leren aring maksiat, lah tenang, Allah li Ghafurur Rahim nggih. Gusti Allah jembar pengapurane nggih. Lupa bahwasanya Allah juga berhak memberikan siksa nggih. Fa innaka Ghafurur Rahim. Jadi Allah Maha Pengampun. Ghafurun. Ghafur niku tidak hanya sekali mengampuni. Lafal Ghafur niku menunjukkan bahwasanya Allah niku berulang kali mengampuni. Bahkan mungkin ketika hamba itu melakukan kesalahan yang sama. Nek kula jenengan sebagai manusia kan orang mengampuni kesalahan yang sama. Ngaji Mas Fahmi isya tetep ngaji bae besok usah kon ngaji maning lah. Wis ping 3 ka ben ngene lanjut bae nganti mengi-mengi besok usah maning. Manusia cenderung seperti itu. Jenengan yang sebagai pendidik misal ada siswa sekali melakukan kesalahan, 2 kali, 3 kali kesalahannya sama, mungkin dalam hati loh bocah kah sedomongi kah tetap mengulangi kesalahan yang sama ya karena memang manusia tidak mungkin mencapai derajat Ghafurur, tapi Allah mungkin, sehingga kesalahan seperti apapun hatta kesalahan itu kesalahan yang sama. Dan Rahimun, lah nek Rahim niku di beberapa ayat ada beberapa manusia yang menyandang gelar Rahim. Contohnya Nabi Muhammad, Nabi maning, kan? Ya karena beliau-beliau niku contoh. Rahim niku artinya napa Bapak Ibu? Napa? Napa artinya? Napa? Kula lagi mantan budek nggih. Nggih. Penyayang. Nggih, pripun prakteke penyayang? Sek mandan budek kula Pak, mandan seru mboten napa-napa nggih. Penyayang nggih, Allah niku Maha Penyayang. Rahmah, kasih dan sayang. Rahman, nek Rahman niku memang hanya Allah, tapi kalau yang Rahim nggih, Rahim niku manusia bisa menyandang gelar Rahim. Mulane seorang ibu niku dititipi oleh Allah, di dalam tubuhnya ada namanya nggih, Rahim. Berarti sing tayang Rahim uga ibu-ibu tok, wong lanang ora. Iya, wong lanang pun nggih. Nggih. Loman karo sing wadon, ngoten Ibu. Nggih, jadi karena Allah Maha Penyayang dan kita sebagai hambanya niku juga selayaknya menjadi penyayang, dalam rangka kula menyayangi jenengan niki ngajine pun mawon nggih. Nggih, karena nek kesuwen mungkin kula nyiksa jenengan. Njur tidak jadi menghadirkan penyayang. Nggih, mungkin njur mboten rahmatan lil alamin. Pun mawon dugi ayat 36 ndak apa-apa. Mungkin jenengan lanjut baca sendiri nggih surat Ibrahim ayat 35 sampai 41. Ada beberapa ayat yang mungkin jenengan sangat familiar. Niku monggo dijadikan bahan renungan. Malam ini kita belajar paling tidak 3 hal. Yang pertama, kita peduli terhadap lingkungan sekitar kita, wilayah tempat kita tinggal. Kita doakan, kita usahakan agar menjadi wilayah yang aman. Kemudian yang kedua, kita harus jadi kita dan generasi kita, okay? Peduli terhadap generasi penerus agar merdeka, tidak dikontrol oleh berhala, tidak disetir oleh berhala. Dan paling tidak sebagai wujud realisasi kita bersolawat ketika sholat di tahiyat akhir, niku paling tidak kita ya 1, 2, 3 sedikit banyak alon-alon kita meniru Nabi Ibrahim. Lah cara menirunya 2 hal di awal tadi. Kita peduli lingkungan, kita doakan lingkungan, kita jadikan lingkungan kita aman. Kemudian yang kedua, kita dan anak cucu kita jangan sampai menjadi penyembah
berhala, atau bahasa simpelnya harus betul-betul menjadi manusia yang merdeka, yang hanya Allah saja yang menyetir kita, yang mengontrol kita. Pun kalih niku mawon dilakukan di tahun depan. Barang sakniki ajeng melakukan itu ya luwih maer. Karena wong khotbah Idul Adha nggih seminggu yang lalu pun kelalen. Nek niki jur angsale praktek tahun ngarep kan setahun kan wis suwe nggih. Jadi lebih lama. Dua hal. Untuk hal-hal yang lain misalnya sekedap Nabi Ibrahim pernah berada di titik kritis kehidupan. Beliau dan keluarganya niku di sebuah lembah tandus tanpa tumbuh-tumbuhan. Tapi yang beliau incer itu bukan daerahnya, tapi inda baitikal muharram, dekat dengan rumah Allah, dekat dengan masjid mungkin hari ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak cucu Nabi Ibrahim ini mudah mendirikan sholat. Kemudian Nabi Ibrahim juga minta kepada Allah agar masyarakat sekitar itu peduli terhadap keluarganya. Kemudian yang selanjutnya agar Allah memberi rezeki kepada anak cucu Nabi Ibrahim. Terakhir di ayat 41 ada permintaan yang paling besar, yaitu maghfirah, ampunan Allah. Nabi Ibrahim mendoakan Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Jadi untuk diri sendiri, untuk kedua orang tua, dan untuk orang-orang beriman yang lainnya, agar mendapat maghfirah dari Allah ketika hari kiamat terjadi. Jadi Nabi Ibrahim sangat visioner. Di samping memikirkan di sini dan hari ini, Nabi Ibrahim juga memikirkan di sana dan nanti. Demikian nggih Bapak Ibu, ada pertanyaan mboten? Mboten usah lah nggih, pun dalu. Wonten pertanyaan mboten? Mboten usah nggih. Pun wayahe salat Isya nggih. Nggih. Wonten mboten sepisan malih, tak hitung ping 3 nggih, jirulu mboten wonten nggih. Berarti kita tutup ngaji kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga panjenengan semua senantiasa diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan wilayah kita semua dijadikan sebagai wilayah yang aman. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.